Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudah, amma ba'dah. Para pemirsa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan dan kematian itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang dipaparkan dalam Al-Quran adalah untuk ujian siapa di antara para makhluk yang lebih bagus amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Namun seringkali umat Islam ini dibikin bingung antara perbedaan ujian, bala, musibah, teguran, dan azab. Dalam sebuah hadis ujian itu pada intinya untuk orang-orang mukmin, baik itu yang soleh atau yang fasik. Idza sabaqat lil abdi minallahi manzilatun lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Ketika telah tertulis di Lauh Mahfuz bahwa seseorang mempunyai kedudukan yang tinggi, akan tetapi amalnya tidak nyampe untuk meraih kedudukan itu, maka ibtalahullahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi hatta yablughul manzilah allati sabaqat minhu. Maka Allah menguji orang tersebut yang berkaitan dengan jasadnya, au fi malihi atau berkaitan dalam hartanya, au fi waladihi atau yang berkaitan pada anaknya, hatta yablughul manzilah allati sabaqat minhu, sampai benar-benar modalnya cukup untuk meraih kedudukan itu. Nah, dalam hadis ini bisa kita pahami bahwa di hadis ini tidak menyinggung apakah orang itu soleh atau orang fasik. Taruhlah ini adalah orang soleh tapi tidak mampu kesolehannya untuk ngangkat ke derajat seperti yang tertulis di Lauh Mahfuz. Ada hadis lain, idza kathurat dzunubul abdi walam yakun lahu ma yukaffiruha minal amal ibtalahullahu ta'ala liyukaffiruha anhu. Ketika seseorang itu banyak dosanya tapi dia tidak punya amal yang sekira bisa menghapus dosa-dosa itu, ibtalahullahu ta'ala liyukaffiru alaiha, maka Allah menghapus dengan diberi cobaan. Nah, ini menandakan bahwa ibtila atau yang secara bahasa Arab itu artinya adalah ujian, juga bisa cobaan, adalah terjadi untuk orang yang soleh maupun orang yang fasik. Kesimpulannya, ibtila atau bala atau ujian atau cobaan ini adalah satu makna, yaitu sesuatu yang suatu rintangan, suatu hal yang berat, yang masyakot, yang ditujukan untuk mengangkat derajat atau untuk menghapus dosa seseorang. Nah, dalam ayat Al-Quran, bala atau ibtila
ujian atau cobaan ini bisa jadi berbentuk baik atau jelek. Ada ujian yang jelek menurut kita, ada yang ujian yang baik. Ujian yang jelek itu seperti yang di Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Saya uji kalian minal ju'i, dari lapar, minal ju'i, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dari ketakutan, dari ju' dan lain sebagainya seperti yang disebutkan dalam ayat. Bahkan dalam ayat lain disebutkan walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Ada yang jelek, ada yang bagus. Yang bagus mungkin malah menurut para ulama ini malah lebih berat karena ini tidak kelihatan. Apa itu? Ya ibadah, tapi ternyata ibadah itu menjadi sesuatu yang melahirkan ujub, kibir dan lain sebagainya. Tapi menurut banyak ulama, baik dan jeleknya ujian atau cobaan ini nanti tergantung pada ujungnya. Ketika kita ada sebuah ujian, lantas mampu bersabar, mampu menanganinya dengan benar, akhirnya menjadi kebaikan, ini akan menjadi ujian yang baik. Tapi ketika ujian itu ujungnya jelek, maka ujian itu terkriteriakan sebagai ujian yang jelek. Maka di sebuah kitab saya membaca, fatib nafsan ayyuhal murid bima yanzilu alaika min hadhi ta'arrufat. Ketika ada sesuatu yang menimpa kita, yang kita bahasakan ujian atau cobaan itu, fatib nafsan. Pertama, kita harus berhusnudzon dengan Allah. Bima yanzilu alaika min hadhi ta'arrufat. Kita anggap itu adalah sesuatu yang dibuat untuk bahan pengenalan Allah ke kita. Kalau kata kiai saya, orang beramal dalam setiap harinya baik wajib, sunnah dan lain sebagainya, belum tentu itu diterima oleh Allah. Maaf, mungkin diganjar iya kalau menetepi syarat rukunnya dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan, tapi diterima belum tentu. Nah, cobaan, ujian itu datang dari Allah, bukan yang dari kita. Nanti ada kriterianya sendiri. Ujian yang datang dari Allah itu berarti uluran tangan dari Allah. Kalau diibaratkan oleh kiai saya itu, kita berupaya semaksimal mungkin agar bisa bertemu sama presiden. Tapi ketika itu bertemu, belum tentu pertemuan itu dianggap sesuatu yang istimewa oleh presiden. Beda ketika presiden yang mengulurkan tangannya ngundang kita untuk datang atau menyamperi kita. Nah, ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah uluran tangan Allah, perkenalan Allah, Allah yang mendekati kita, Allah yang menghendaki kita untuk nyampe ke derajat yang lebih tinggi. Maka fatib nafsan ayyuhal murid, ketika ada sesuatu yang menghambat kita, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pasang hati yang husnudzon bahwa ini adalah pendekatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lah, lantas kemudian musibah itu apa? Dalam Al-Quran, kalau kita amati, ada musibah itu yang baik, ma'asobaka minal hasanah, dan ada ma'asobaka minas sayyi'ah. Musibah itu datangnya dari kita. Kalau bala, ujian, cobaan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau musibah ini datang dari atas kekeliruan kita, keteledoran kita. Saya menyontohkan ada orang yang hidupnya di pinggir kali, lantas sesuka hati membuang sampah dan lain sebagainya sehingga terjadi banjir. Nah, banjir ini diakibatkan oleh keteledoran kita yang membuang sampah di kali. Tapi akibatnya orang yang tidak di pinggiran kali pun kena musibah banjir tersebut. Makanya musibah itu apa? Musibah adalah sesuatu rintangan, sesuatu tantangan, sesuatu kejadian yang sifatnya tidak person, sifatnya besar, lebih besar. Kalau ibtila, kalau bala, kalau ujian itu sifatnya person atau skalanya kecil. Kalau yang musibah ini skalanya lebih besar dan memungkinkan orang yang tidak ikut teledor juga terkena. Nah, untuk musibah itu bagaimana penanganannya? Saya kira sama. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika terjadi musibah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyukur itu mengucap sebagai tanda keyakinan di hatinya bahwa semuanya yang terjadi baik jelek atau buruknya menurut pandangan manusia itu dari Allah dan untuk Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai penutup, dalam diri manusia harus berimbang antara roja dan khauf, antara pengharapan dan khauf, takut kepada Allah. Walaupun kita memanage hati kita, jiwa kita untuk husnudzon dengan Allah, bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada tujuan untuk memberi pangkat atau derajat kita di akhirat, akan tetapi harus diimbangi juga dengan perasaan khauf. Jangan-jangan ini adalah karena keteledoran kita, jangan-jangan ini adalah karena dosa kita, jangan-jangan ini karena kengawuran kita, sehingga kita ada jiwa-jiwa yang balance, ada perbaikan dan ada menjaga diri kita agar tidak terjerembab dalam keputusasaan. Nah, yang terakhir mungkin azab. Azab ini banyak yang mengkriteriakan hanya diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang non muslim, non mukmin, tidak mukmin, orang-orang kafir. Dalam ayatnya wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Akan saya cicipkan ke mereka azab adna di dunia, kecil, tidak segede nanti azab yang lebih besar, lebih dahsyat nanti di akhirat, la'allahum yarji'un. Dengan ujian itu diharapkan mudah-mudahan bisa masuk Islam kalau yang non muslim. Tapi saya pribadi ada kemungkinan juga bahwa azab itu juga dimaksudkan sebagai teguran untuk orang mukmin yang tengah menjalankan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa tanda di mana perbedaan itu secara aplikatif menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti itu bisa dibahas secara panjang di pertemuan
yang lain di kesempatan yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.